Hai, Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Dea Safitri dari Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak ingin mengajak kalian untuk belajar bersama. Belajar tentang teks persuasif. Ternyata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata persuasif memiliki dua arti. Yang pertama, persuasif diartikan sebagai ajakan untuk seseorang dengan cara memberikan alasan yang meyakinkan bagi orang tersebut. Yang kedua, diartikan sebagai karangan yang bertujuan untuk membuktikan ide, gagasan, atau pendapat dari penulis tersebut. Jadi, teks persuasif merupakan teks yang bersifat mengajak atau membujuk orang lain agar mengikuti pemikiran atau tindakan yang dilakukan oleh penulis dan berusaha menyampaikan maksud tertentu kepada pembaca agar dapat melaksanakan atau menerima apa yang menjadi gagasan atau pendapat dari penulis tersebut. Adapun isi-isi dari teks persuasif yaitu ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan ulang. Pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman-teman kakak. Tetap semangat belajar. Halo adik-adik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ajakan-ajakan kalimat persuasif. Nah, ajakan-ajakan kalimat persuasif ditandai dengan kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks persuasif. Ciri-ciri teks persuasif di sini terbagi atas 4, yaitu yang pertama, berisi data dan fakta. Dan yang kedua, meyakinkan pembaca. Dan yang ketiga, berisi kata-kata ajakan. Dan yang keempat, menghindari konflik. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Ayulandari. Kakak akan melanjutkan materi mengenai struktur teks persuasif. Adik-adik pasti tidak asing lagi kan mengenai struktur teks persuasif tersebut. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan lebih rinci mengenai struktur teks persuasif tersebut. Yang pertama, terdapat pengenalan isu yang berupa pengantar atau penyampaian atas isu yang ada pada teks, lalu akan dikembangkan pada paragraf-paragraf selanjutnya. Kedua, terdapat rangkuman argumen berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini juga dikemukakan kembali data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. Dan yang ketiga, terdapat pernyataan ajakan yang berisi ajakan berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan terdapat tersirat maupun tersurat pada teks. Dan yang terakhir, terdapat penegasan kembali. Bagian ini menyatakan kembali hal-hal yang sebelumnya sudah disampaikan dengan bentuk yang berbeda. Pada umumnya, bagian ini ditandai dengan kata-kata penutup. Contohnya, dengan demikian, demikianlah, oleh karena itulah, dan lain-lain. Nah, kakak tadi sudah menjelaskan mengenai struktur teks persuasif. Selanjutnya, kakak mengajak adik-adik untuk melangkah ke materi selanjutnya, yaitu membahas isi dari teks persuasif yang berjudul Virus Corona. Yang pertama, terdapat pengenalan isu, yang dimana yang membahas tentang penyakit virus corona adalah virus yang menyebabkan penularan dari virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan, sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernapas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Dan yang kedua, terdapat rangkaian argumen yang membahas tentang COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru
ditemukan. Virus baru ini dan penyakit yang disebabkan tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan atau Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Adapun gejala lain yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa sakit, nyeri, hidung tersumbat, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Sehingga itu kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah agar virus tersebut tidak tersebar lagi. Dengan adanya protokol-protokol tersebut, kita perlu mengikutinya dengan baik karena virus ini sangat berbahaya, sehingga sekolah-sekolah maupun tempat hiburan ditutup saat ini untuk menghindari penularan yang lebih banyak lagi dari sebelumnya karena virus ini sangat cepat menular. Dan yang ketiga, terdapat pernyataan ajakan yang membahas tentang adapun cara untuk menghindari COVID-19, yaitu dengan cara selalu menjaga jarak, mengenakan masker baik di ruangan publik maupun di dalam ruangan. Sebaiknya memilih ruangan yang terbuka dan berventilasi baik, cuci tangan secara rutin, menggunakan sabun dan air, atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol, dan mengikuti vaksinasi yang dilakukan pemerintah saat ini. Maka dari itulah mari kita semua mematuhi protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar kita semua terhindar dari virus berbahaya ini. Dengan adanya protokol-protokol ini dapat mencegah penularan COVID-19 yang saat ini melanda negara kita, sehingga kita semua harus mematuhi agar tidak terdampak lebih buruk lagi bagi negara kita, agar semua ini segera berakhir dan kita semua bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang dulu kita lakukan tanpa adanya peraturan-peraturan seperti memakai masker saat bepergian, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ayolah kita bersama-sama melawan COVID ini dengan cara mematuhi protokol yang ditetapkan oleh pemerintah dan perbanyak berdoa agar COVID ini segera berakhir. Dan yang terakhir, terdapat penegasan kembali. Demikianlah COVID-19 adalah penyakit atau virus yang membahayakan karena virus tersebut sangat cepat dalam penularannya, sehingga orang-orang dapat dengan mudah terkena virus ini. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia perlu mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah agar COVID-19 tidak menular lagi di mana-mana di negara kita ini. Marilah kita semua tetap di rumah, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker ketika hendak keluar rumah. Itulah mengapa kita harus mematuhinya agar COVID-19 segera berakhir dan sekolah-sekolah, tempat hiburan, atau kantor-kantor yang sempat kekurangan karyawan dan pendapat segera pulih kembali dengan kita mematuhi ketetapan pemerintah dan menangani COVID ini, sehingga kita semua bisa segera bebas dari virus yang mematikan tersebut. Semoga adik-adik bisa memahami tentang teks persuasif tersebut.